Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita masuki pertemuan yang ke-9. Kita baca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang saya tulis tahun 2015. Kita mulai di halaman 52. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim ketika ia beralamat sendiri, artinya mandiri begitu, yaitu pertama, pemikiran. Jadi kedua sikap, ketiga tindakan, dan yang keempat perilaku. Mari kita mulai dengan pemikiran. Pemikiran adalah suatu kondisi di mana orang tersebut memiliki opini tentang sesuatu atau tentang seseorang, mempertimbangkan suatu ide atau suatu permasalahan, dan memiliki keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau mengharapkan bahwa sesuatu akan terjadi meskipun orang tersebut tidak setuju. Dengan demikian, pemikiran meliputi 3 hal, yaitu opini, pertimbangan, dan harapan. Kedua, tentang sikap. Sikap adalah suatu keputusan atau ketetapan yang diambil seseorang setelah ia berpikir. Berdasarkan pemikirannya, maka orang tersebut memutuskan atau menetapkan pilihan yang diwujudkan dalam sikap. Selain ditentukan oleh pemikiran, sikap juga ditentukan oleh perasaan seseorang terhadap sesuatu yang kemudian diekspresikannya dalam format sopan santun atau hal-hal yang bersifat perilaku. Perasaan merupakan suatu instrumen kepekaan yang ada pada diri seseorang dalam merespon pengalaman, pemikiran, dan persinggungan dengan pihak lain. Sementara itu, sopan santun berarti melakukan atau menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, tentang tindakan. Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang setelah ia memutuskan sikap tertentu atas sesuatu. Dalam konteks Islam, seorang muslim hanya boleh melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seindah dan sebaik apapun suatu tindakan dalam pandangan manusia, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim jika tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tindakan juga dikenali sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya dikarenakan sesuatu itu menarik atau dipandang penting oleh orang tersebut. Dalam konteks interaksi sosial, tindakan selain bersifat individual juga bersifat sosial atau sesuatu yang melibatkan pihak lain. Beberapa kemungkinan yang melatar belakangi pelibatan pihak lain adalah karena sesuatu yang dilakukan diperlukan oleh pihak lain, karena sesuatu yang dilakukan berakibat atau berdampak pada pihak lain, dan karena sesuatu yang dilakukan tersebut oleh pihak lain dipandang sebagai bagian dari dirinya. Keempat, tentang perilaku. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang, dan sebagai tindakan yang dilakukan berulang-ulang, maka perilaku juga dikenal sebagai sesuatu yang mampu mengungkapkan ciri atau karakter seseorang. Jika seseorang dalam hidupnya selalu bertindak kasar, maka ia dikenal sebagai orang yang kasar. Sebaliknya, jika ia atau seseorang dalam hidupnya selalu bertindak lembut, maka ia dikenali sebagai orang yang lembut atau lemah lembut. Oleh karena itu, seorang muslim yang ingin beralamat sendiri atau mandiri hendaknya bersungguh-sungguh mengembangkan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya. Ia harus berupaya agar pemikirannya memberi opini yang tepat, mempertimbangkan segala sesuatu secara komprehensif, dan memuat harapan yang baik. Ia juga harus berupaya agar sikapnya sesuai dengan perasaannya yang sejuk dan diwujudkan dalam ekspresi yang penuh sopan santun. Selain itu, ia juga hendaknya berupaya agar perilakunya merupakan pengulangan atas tindakan yang diperlukan bagi dirinya dan pihak lain, yang berdampak baik bagi dirinya dan pihak lain, sehingga dipandang sebagai bagian dari dirinya dan pihak lain. Setelah seorang muslim berhasil membangun percaya diri dan beralamat sendiri atau mandiri, maka ia berpeluang mengatur diri atau self-adjusting. Sebagaimana diketahui, mengatur diri adalah suatu kondisi ketika seseorang mampu mengubah pemikiran, sikap, dan perilakunya, sehingga dari berbagai masukan yang diperolehnya, ia dapat menghasilkan keluaran dan dampak yang paling baik. Ketika seorang muslim menyatakan dirinya bersedia berubah, maka sesungguhnya ia siap berpikir,
bersikap, bertindak, dan berperilaku berbeda dari sebelumnya menuju ke arah yang lebih baik. Saat itu ia siap mengelola segala potensi dan masukan dari orang lain sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Dengan demikian, ia memiliki harapan bagi diperolehnya segala sesuatu yang baik yang kelak juga akan memberi dampak yang baik. Sebagai acuan bagi perubahan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya, maka seorang muslim perlu menetapkan kembali visi dan misinya yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Visi adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang di masa depan yang rumusannya akan memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada orang tersebut. Biasanya, seseorang akan merumuskan visi yang dapat ia capai atau achievable, dan dapat ia ukur, measurable, pencapaiannya, serta dapat ditetapkan periode waktu pencapaiannya. Sementara itu, misi adalah perintah yang harus dilakukan oleh seorang muslim sesuai dengan visi yang telah ditetapkannya. Rumusan misi seorang muslim akan memberikan arah bagi orang tersebut dalam mewujudkan visinya. Oleh karena itu, rumusan misi seorang muslim akan ditetapkannya dalam bentuk rumusan kegiatan utama yang perlu dilakukannya. Rumusan kegiatan tersebut juga akan dikaitkan dengan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh seorang muslim dan syarat-syarat yang berkaitan dengan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain bersedia menggapai kemampuan di bidang tertentu, bersedia menggapai kemampuan memelihara kelangsungan hidup, bersedia menggapai kemampuan hidup bermasyarakat, dan bersedia menggapai kemampuan belajar sepanjang masa. Dengan demikian, agar seorang muslim dapat mengatur diri, maka ia harus mampu mengubah pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya. Hal ini penting agar dari berbagai masukan yang diperolehnya, ia dapat menghasilkan keluaran dan dampak yang paling baik. Acuan bagi perubahan pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku orang tersebut adalah visi dan misi yang relevan dengan nilai-nilai Islam yang ditetapkannya sebagai respon atas dinamika sosial yang ada. Lex posteriori derogat lex priori, atau bila hukum yang baru Islam telah datang, maka hukum yang lama jahiliyah ditinggalkan. Slogan ini layak diingatkan agar setiap manusia berkenan memeluk Islam dan menerapkan nilai-nilai Islam, dan berdasarkan nilai-nilai Islam, maka seorang muslim memiliki visi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki misi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat optimal bagi lingkungan, atau orang sering menyebutnya dengan istilah rahmatan lil alamin. Setelah seorang muslim membangun percaya diri, beralamat sendiri, dan mampu mengatur diri, maka ia dapat menjadi orang yang mampu mengembangkan diri. Telah diketahui bahwa mengembangkan diri adalah suatu kondisi ketika seorang muslim mampu memajukan diri, sehingga kehadirannya dapat memberi dampak yang besar, penting, dan baik. Seorang muslim berada di jalan yang benar ketika ia berkenan untuk mengembangkan diri, sehingga banyak pihak merasakan dampak kehadirannya berupa semakin besar dan banyaknya nilai positif yang didapat oleh dirinya dan orang lain, semakin bernilai, berguna, dan sesuai dengan kebutuhan dirinya dan orang lain, serta semakin menyenangkan, nyaman, dan menarik bagi dirinya dan orang lain. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka pengembangan diri, yaitu melakukan analisis kebutuhan, dan hal ini perlu dilakukan dalam rangka merumuskan tujuan. Kemudian melakukan analisis kebutuhan, atau kemudian analisis kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan pula kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi yang bersangkutan, analisis kebutuhan harus mampu mendorong perbaikan tingkat kompetensi dirinya. Dan untuk itu, yang bersangkutan perlu mengawalinya dengan peningkatan rasa ingin tahu atau curiosity. Pada saat seorang muslim berkenan melakukan beberapa hal dalam rangka mengembangkan diri, maka ia akan mampu berubah. Kalaupun karena sesuatu dan lain hal ia belum mampu berubah, maka ia harus menyatakan diri ingin berubah ke arah yang lebih baik. Untuk itu ia harus menanamkan dalam mindset atau pola pikirnya bahwa ia meyakini sesuatu bukan karena faktor subjektif, melainkan karena faktor objektif. Ia harus meyakinkan diri bahwa meskipun sesuatu dipandang sulit oleh dirinya dan orang lain, namun secara objektif ia berkeyakinan bahwa ia dapat melakukannya.
Ia tidak terpesona dengan kondisi yang mengungkungnya, melainkan terus berupaya mencari peluang agar dapat mencapai sesuatu yang lebih baik dengan membuka diri terhadap hal-hal yang baru. Dengan proses ini, maka ia berpeluang memiliki pola pikir yang unggul yang dicirikan oleh memiliki rasa ingin tahu pada hal-hal yang baru, memiliki pikiran yang terbuka karena ingin mengerti, memiliki kemampuan untuk menerima perubahan ke arah yang lebih baik, memiliki kesediaan untuk terus-menerus belajar dengan gembira dan senang hati, dan 5, memiliki kesediaan untuk membangun suasana interaksi sosial. Sahabat-sahabatku sekalian, saya pikir demikian yang kita bisa sampaikan hari ini atau kita baca hari ini. Kita hari ini berada pada pertemuan ke-9 dan kita sudah sampai di halaman 57, sudah habis. Jadi besok di pertemuan ke-10 kita akan mulai pada halaman 58. Saya pikir demikian. Kita akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.